Shalom. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 9 hingga 10. Firman Tuhan katakan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Adapun tema renungan kita adalah anggur baru dari Tuhan. Sebuah pesta perkawinan pada zaman Yesus adalah acara besar yang bisa memakan waktu selama 7 hari. Perjamuan dipersiapkan bagi banyak tamu yang hadir untuk merayakan hidup baru yang akan dimasuki kedua mempelai. Anggur sebagai lambang sukacita adalah unsur penting yang harus ada di dalam sebuah pesta. Anggur harus disediakan dalam jumlah yang memuaskan hadirin. Kehabisan anggur akan merupakan hal yang mempermalukan kedua mempelai dan tak akan terlupakan seumur hidup. Tetapi menurut tafsiran pernikahan di Kana ini tidak sebesar itu karena di Galilea berbeda dengan di Yudea. Walaupun demikian, toh mereka kekurangan anggur. Berarti keluarga ini adalah keluarga yang biasa atau sederhana saja. Melalui perikop ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Jawaban Tuhan Yesus terhadap permintaan Maria, ibunya ayat 3 dan 4. Jawaban Tuhan Yesus terkesan kaku dan kasar. Mau apa engkau daripada aku, ibu? Apalagi kalau kita baca dari terjemahan lama menyebut ibunya dengan sebutan perempuan. Hai perempuan, apakah yang kena mengena di antara aku dan engkau? Saatku belum sampai. Tidak usah mengherankan bahwa Yesus menegur ibunya dengan perempuan. Itu biasa saja di Palestina. Sekali-kali tak mengandung rasa menghina. Demikian dikatakan oleh Prof. Dr. K.H. Baffin dalam Sejarah Kerajaan Allah halaman 92. Tuhan Yesus bermaksud ingin menyatakan kepada ibunya bahwa sudah saatnya ia harus lebih mendengar kehendak bapaknya daripada ayah ibunya secara biologis atau duniawi, yaitu Yusuf dan Maria. Tidak seperti dulu ketika ia berumur 12 tahun pada saat menghadiri perayaan Paskah di Yerusalem. Ia terpisah dengan ayah dan ibunya. Maria dan Yusuf sangat cemas mencarinya. Walaupun ia mengatakan, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Tetapi akhirnya ia ikut pulang juga bersama Yusuf dan Maria ke Nazaret. Ia taat juga kepada orang tuanya. Karena secara manusia dia belum dewasa. Masih harus tunduk pada pengasuhan kedua orang tuanya. Oleh karena itu ketika pada ayat 7 Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Itu artinya Bapalah yang menghendaki, bukan karena Maria ibunya. Pertanyaannya, mengapa Bapa Allah menghendaki dia menyelamatkan pesta pernikahan yang hampir gagal itu? Ya, jawabnya, karena sejak awal Allah sangat peduli atau concern terhadap keluarga. Keluarga adalah sistem Allah. Ketika memulai pekerjaannya di dunia ini, apakah Allah juga peduli dengan keluarga saudara? Dengan tetangga saudara? Dengan kehidupan saudara? Kalau saudara menjawab ya, tentu itu akan berdampak pada penilaian saudara terhadap pernikahan saudara juga. Terhadap pasangan saudara, terhadap anak-anak saudara, terhadap keluarga-keluarga lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus dalam pernikahan tersebut ternyata telah mengatasi sebuah krisis. Disinilah kita akan belajar dari Maria ibu Yesus yang melihat atau mengimani bahwa jika Yesus ada, semua krisis dapat diatasi. Karena dia tahu bahwa Yesus anaknya bukan manusia.
biasa. Dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi, Mesias. Walaupun jawaban Tuhan Yesus sulit dimengerti, dia tetap percaya bahwa dia mampu untuk menolong. Sehingga dia berkata kepada para pelayan, apa yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Dalam ayat 5. Para pelayan mentaati perintah Tuhan Yesus. Dan terjadilah mujizat, air menjadi anggur. Dapat dibaca dalam ayat 8-10. Anggur melambangkan perjanjian, sukacita, dan kelimpahan. Apakah anggur pernikahan Bapak Ibu berkurang? Yakinlah seperti Maria, kalau Tuhan Yesus ada dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara, semua krisis atau masalah dapat diatasi. Apakah Yesus hanya 10 kali lebih besar dari masalah kedua keluarga saudara? 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali? Tuhan Yesus tidak terhingga kali lebih besar dari segala masalah pergumulan dalam hidup saudara. Dalam penelitian tentang perceraian di AS George Barna, jika suami istri setiap hari membaca Alkitab bersama, maka tingkat perceraiannya 1:1100. Tapi Gallup dia katakan bahwa jika suami istri berdoa bersama setiap hari, maka tingkat perceraiannya 1:1200. Tapi tingkat perceraian di Amerika Serikat saat ini berapa? 1:2. Itu disampaikan oleh Dr. David Coate dalam buku A to Z Pernikahan. Apa yang membuat perbedaan begitu menyolok? Jawabnya, kehadiran Kristus di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah komunitas kita. Kehadiran Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini, hadirkan Yesus dalam hidupmu. Hadirkan Yesus di tengah keluargamu. Dan serahkan semua persoalan kepada Tuhan. Dia akan menyelesaikan semua masalah dalam hidup keluargamu. Amin. Shalom.